Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa di pagi hari ini kita boleh bangun. Dan sebelum kita melakukan tugas aktivitas kita, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan agar dapat menjadi pelita bagi kehidupan kita di pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih setia yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang padamu membawa segala pergumulan kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh kami dengar, boleh kami baca, dan kami renungkan dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau aku tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan mereka itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita disapa oleh tema melangkah dalam kuasa Roh. Pernah tidak ketika kita mencoba melakukan sesuatu dalam hidup kita, dan setelah kita coba, kita tidak berhasil. Akhirnya putus asa. Lalu berhenti. Tidak melanjutkan sesuatu itu. Ataukah ketika kita belajar sesuatu dan kita tidak mengerti, langsung kita tinggalkan. Mungkin pernah ada dari Bapak Ibu.
Pengalaman Filipus ini bersama dengan seorang pejabat Ethiopia yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Sida-sida ini ternyata sangat serius membaca firman Allah. Padahal ia sama sekali tidak paham maksud dari tulisan tersebut. Dari pertemuan Filipi dan sida-sida ini kita dapat belajar dua hal. Pertama, adanya semangat dan ketekunan sida-sida tersebut dalam membaca firman Tuhan, sekalipun tidak dimengerti. Lalu yang kedua, Filipus yang memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus yang pada akhirnya menuntunnya membimbing sida-sida itu untuk memahami firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus sangat menakjubkan. Nampak dalam pembacaan kita menuntun sida-sida tersebut tekun membaca firman. Tuhan bahkan memakai Filipus untuk menjadi alat di dalam memberitakan dan memperkenalkan Allah. Hingga pada akhirnya pejabat Ethiopia itu percaya dan memberi dirinya dibaptis. Saudara-saudara, karena itu marilah kita semakin tekun bersaksi dan membaca firman Tuhan. Kalau sida-sida dari Ethiopia saja sekalipun tidak memahaminya, ia tetap berusaha membaca firman dengan cara Tuhan sendiri. Ia menolong untuk memahami firman itu. Demikian halnya dengan kita. Tuhan sendiri akan menolong kita untuk memahami firman-Nya. Oleh kuasa Roh Kudus, kita akan mengerti firman dan kehendaknya. Asalkan kita membuka hati kita seperti pejabat Ethiopia yang membuka hatinya untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Amin. Baiklah, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setia yang Engkau beri. Bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat masuk ke dalam hati kami. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini dan dapatlah melakukan firman ini dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga teringat pada saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Engkau kiranya memberkati mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar kiranya mereka dapat mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada-Mu, pemulihan yang berasal daripada-Mu. Kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan pun di dalam keadaan yang sakit, agar mereka selalu merasakan kehadiran Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam suasana duka karena kehilangan anggota keluarga. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami juga Tuhan menyerahkan seluruh kegiatan kami pada saat ini. Kami yang akan bekerja, Engkau yang memberkati, agar pekerjaan yang kami lakukan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Bagi anak-anak-Mu atau kami semua yang mendengarkan ini, yang akan menuntut ilmu ataupun pergi belajar, Tuhan Engkau yang memampukan kami agar kami dapat belajar dengan baik, agar kami dapat membanggakan orang tua, membanggakan bangsa dan negara ini. Terlebih nama Tuhan kami permuliakan. Ya Allah Bapa kami ke dalam kerajaan surga, inilah doa permohonan kami, doa kami yang kami bawa ke dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikianlah renungan harian rehat kita pada sore hari ini, sarota kita pada sore hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.